terbagi menjadi 6, yaitu 1. Pengeringan atau termografimetri, 2. Destilasi atau termovolumetri, 3. Secara kimia dibagi menjadi 3, yaitu titrasi Cary-Vijcher, kalsium karbida, dan asetil klorida, 4. Desikasi kimia, 5. Metode fisis, dan 6. Metode listrik atau elektronika. Penjelasannya berikut ini. 1. Pengeringan atau termografimetri. Prinsipnya yaitu berdasarkan banyaknya air yang hilang dari pemanasan sehingga sampel memiliki kestabilan panas yang tinggi dan tidak ada komponen yang mudah menguap. Kelebihannya adalah pemakaian oven yang menggunakan pemanas inframerah untuk analisis kadar air dapat dilakukan dengan cepat, serta tidak mengalami peningkatan suhu yang berlebihan. Sedangkan kekurangannya, 1. Terjadinya penguapan bahan lain selain air. 2. Terjadinya reaksi selama pemanasan yang dapat menghasilkan air atau komponen lain yang mudah menguap. Dan 3. Bahan yang mengandung senyawa yang dapat mengikat air secara kuat akan sulit melepas airnya. Destilasi atau termovolumetri. Prinsipnya, menurut Sudarmaji, dengan cara menguapkan air ditambah suatu zat kimia atau cairan yang tidak dapat bercampur dengan air. Untuk kelebihannya, 1. Nilai kadar air diperoleh langsung dan nyata. 2. Jumlah bahan yang digunakan lebih banyak sehingga penentuan kadar air yang diperoleh lebih teliti. 3. Penggunaan waktu yang singkat, 0,5 sampai 1 jam. 4. Alat yang digunakan lebih sederhana. Pengaruh kelembapan lingkungan dapat dihindari dan oksidasi selama proses dapat dicegah. Sedangkan kelemahannya, 1. Peralatan gelas yang digunakan harus kering dan bersih. 2. Adanya kemungkinan senyawa lain ikut terdestilasi bersama air. 3. Sifat pelarut yang digunakan mudah terbakar. 4. Adanya keterbatasan pada pembacaan volume, sehingga air ketelitiannya berkurang. Secara kimia, titrasi Cary-Vijcher digunakan untuk mengukur kadar air sampel berdasarkan prinsip titrasi volumetri. Kalsium karbida didasarkan pada reaksi yang terjadi antara kalsium karbida dan air sehingga menghasilkan gas asetilen. Asetil klorida digunakan untuk menentukan kadar air pada bahan berupa minyak, mentega, margarin, dan bahan pangan berkadar air rendah. Desikasi kimia. Bahan kimia yang digunakan dalam metode ini antara lain fosfor pentaoksida atau P2O5, barium monoksida atau BaO, magnesium perklorat atau MgCl2, kalsium klorida anhidrous atau CaCl2. Metode fisis. Penentuan kadar air metode ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu 1. Tetapan dielektrikum, 2. Konduktivitas listrik atau daya hantar listrik atau resistansi, 3. Pengukuran kadar air dengan peralatan infrared moisture meter atau moisture meter grain, 4. Nuklir magnetic resonansi atau NMR atau resonansi nuklir inti. Metode listrik elektronika. Tahanan yang ditimbulkan dari bahan yang mengandung air dilakukan dengan cara menempatkan sejumlah sampel dalam wadah, lalu dilakukan pengukuran arus listrik yang melewati sampel berdasarkan tahanan listriknya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.